Perkenalkan, nama saya Eleuterio Mawikere dengan NIM 2102 1106 0091. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo untuk mata kuliah praktikum keamanan cyber, di mana yang pada kali ini kita akan melakukan lab dengan judul Snort and Firewalls Rules. Nah, ini topologinya sebagai berikut. Nah, di sini ada tiga objektif dari lab ini. Yang pertama itu menyiapkan virtual environment, yang kedua firewall dan IDS logs, dan yang ketiga untuk terminate dan clear mainnet proses. Nah, di sini yang dibutuhkan tuh CyberOps workstation, virtual machine, dan juga akses internet. Oke, kita masuk ke part satu untuk gimana part 1 ini dengan judul Preparing the Virtual Environment. Nah, kita akan launch pertama Oracle VirtualBox, di sini saya sudah lancarkan. Kemudian kita akan mengubah CyberOps Workstation ini ke bridge mode. Jadi dengan cara kita masuk ke sini, kemudian machine, settings. Nah, kemudian di network ini, attached to-nya ini, kita ganti ke bridge adapter. Oke, kemudian kita klik OK di sini. Kemudian kita akan jalankan. Oke, setelah berhasil masuk, di sini kita lihat, eh, kita akan masuk, kita akan buka terminal. Kemudian kita akan masukkan perintah sebagai berikut: sudo dot slash lab dot support dot files slash scripts slash configure underscore des s underscore dhcp dot sh, password buat analis cyber ops. Oke, di sini sudah berhasil ya. Kemudian kita akan menggunakan perintah if config untuk memverify CyberOps Workstation yang sekarang memiliki IP address ke local network. Jadi kita akan coba menggunakan perintah ping www.cisco.com. Kemudian kita masuk ke part 2 dengan judul Firewalls dan IDS Logs. Nah, firewall dan IDS adalah atau Intrusion Detection System ini sering dipakai eh, untuk partially automate the traffic monitoring task. Nah, firewall dan IDS ini menyamakan incoming traffic against administrative rule. Kemudian firewall juga biasanya dibandingkan dengan packet header yang berlawanan dengan rule set ketika IDS itu sementara IDS itu digunakan menggunakan paket payload untuk rule set comparison. Oke. Nah, firewall dan IDS ini memiliki struktur perintah yang berbeda ya. Kemudian ada juga kemiripan di antara keduanya ini. Kemudian ada action yang akan diambil setelah firewall dan IDS ini ada kemiripan yang penting. Yang pertama itu ada matching komponen, yang kedua itu ada action komponen. Oke, masuk ke step satu, real time IDS log monitoring. Saya akan buka terminal baru di sini, kemudian menggunakan perintah sudo.lab support file scripts CyberOps extended topo no fw di sini .py. CyberOps passwordnya. Nah, ini kita sudah mendownload topologi ya.
Ini sudah masuk ke mininet juga. Sekarang dari Pro Mininet ini kita akan membuka ekstern R1. Ekstern R1. Nah, di sini the R1 cells open in terminal window with the black text. What user is logged into that shell. Nah, di sini jawabannya itu analis ya, user yang masuk. User dengan nama analis. Analis. Oke. Prepare one shell, start the Linux base BDS North. Oke, di sini di shell R1, start the Linux base BDS North. Di sini, oke, kita akan masukkan perintah titik slash lab dot support dot files scripts part underscore snort dot sh. Note you will not see a prompt as snort is now running in this window. If for any reasons, what will okay. Oke, sekarang kita kembali ke terminal. Kemudian kita akan open shell untuk host H5 dan H10. Kita masukkan perintah extern H5 dan juga extern H10. Oke. Nah, H10 will akan menstimulasikan server eh, pada sebuah internet yang menghosting sebuah malware. Nah, jadi pada H10 ini kita akan menjalankan perintah mal ini akan perintah lab.support file slash scripts. Nah, mal underscore server underscore start dot sh. Oke. Nah, part berikutnya di H10, use need start with the Tunpa option to verify that web server is running. Oke, jadi selanjutnya kita akan menggunakan perintah net start des Tunpa. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau active internet connection ini server and established. Nah, the light web web server needs is running and listening to connection on port TCP 666. Ya, ini benar ya. Nah, kemudian kita akan kembali ke Windows Shell R1 di sini. An instance of Snort is running ini ya. To enter more command open another R1 terminal. Nah, jadi kita akan buka lagi extern R1. Nah, you may oh di sini kita diminta untuk mengatur ya supaya tidak berantakan. Cuma saya akan skip saja. Nah, kita akan masuk ke R1 yang sudah di tab baru ya. Kita akan menggunakan perintah tail dash f slash var slash log slash more slash alert. Nah, karena tidak ada alert yang terekam, lognya ini kosong ya.
Oke, kita pindah ke shell H5 di sini. Kita akan menggunakan perintah wget untuk mendownload file bernama w32 nimda.amm.exe ya. Oke, jadi kita masukkan perintah wget, kemudian kita akan masukkan angka sebagai berikut: 209 165 202 133 133 6666 slash w32 amm.exe. Ini ada pertanyaan, port apa yang digunakan ketika kita melakukan komunikasi dengan malware web server? Nah, jawabannya ini ya, 209 165 202 133 666. Kita bahas sini, portnya itu 209 165 202 133 dan 6666. Yes. W32 dot mm. Oh, di sini. Oh. Bos, apakah filenya terdownload? Di sini file saya tidak terdownload ya. File tidak terdownload. Did the IDS generate any alerts? Nah, di sini jawabannya iya. Di sini terlihat di log R1. Di sini ada malicious server hit. Dari dia memberikan alert di situ. Jadi jawabannya ya, pesan alert tertampil di shell R1. Nah, di sini ya, sama ya. Di sini malicious server hit. Priority-nya 0. Based on the alert shown above, what was the source and destination IPv4 address? Nah, source-nya itu kita lihat di sini. Ini ya, yang 209 ini adalah source-nya. Jadi saya akan tulis saja di sini. Source source-nya itu dari 209 165 200 235 40 972, dan destination-nya di sini 209 165 202 133 6666. Oke. Kemudian based on the alert shown above, what was the source and destination ports? Hmm, sini kita lihat source and destination port. Di sini jawabannya ada di 1
satu kosong. Berapa kali nih kosongnya? Lima tuh. Dua, tiga, empat, lima. Based on the alerts on above, when did the download take place? Nah, ini kita lihat waktunya. Waktu tadi terdownload itu di 05, 05, 22, 01. Nah, ini jamnya ya. 01, 58, ini menitnya dan detiknya. 04. Oke. Terus apa message recorded by the signature? Di sini tulisannya malicious server hit. Malicious server hit. Oke. Kemudian kita kembali ke H5. Kita akan menggunakan perintah tcpdump untuk mengcapture event dan download malware file again. Jadi kita bisa mengcapture transaction di sini. Tcpdump -i H5 at 0 dash w imda dot download dot ecap. Sini. Oke, sama ya. Press and enter a few times untuk regain control of the shell. Kalau tcpdump run in the background kita klik enter berapa kali. Ah, sudah. Oke. Sekarang tcpdump itu capture packet. Kita akan mencoba mendownload malware-nya lagi. Di Node H5 kita akan menggunakan perintah sebagai berikut. Wget 209 165 202 133 666 slash w32 dot nimda dot amm dot exe. Ini saya tulis wget. Nah, di sini sudah mulai terdownload ya. Stop the capture by bringing TCP dump. Oke, kita akan menggunakan perintah fg di sini. Di bagian H5, use ls command to verify the pcap file was in fact saved to this. Coba kita coba di sini. Di H5 ya di sini ya. Oke, benar. ls dash l. Nah, kita dari dash rw, telah ada dash rw, dash r, dan dari nimda. Berapa? Nah, di sini ada ya. Sudah berhasil kita download tadi. Oke. How can be this pcap file be useful to security analyst? Itu jawabannya. Karena pcap file jelas menampilkan yang terdownload.
Oke, kita bakal masuk step 2, tuning firewalls based on ID expert. Nah, sekarang kita kembali ke terminal. Kita akan membuka eh, ter- R1 yang ketiga ya. Kita lagi extern R1. Oke, sekarang kita akan gunakan perintah IP tables -l -v. Oke, what chains are currently in use by R1? Nah, di sini chain yang terpakai itu ada tiga ya. Low, input, forward, dan juga output. Selanjutnya kita akan gunakan perintah IP tables lagi, si forward, CP, dua kosong sembilan 165 202 133 di port 6666 G terus. Oke, di mana iForward ini memasukkan new rule di dalam forward chain. Kemudian PPCP ini spesify TCP protokol. Dan di dengan angka berikut ini specify packet destination. Di port 66 ini specify destination port. Dan JDrop ini set the action to drop. Oke, kita akan menggunakan perintah tadi lagi IP tables LV ya. This V. Nah, di sini chain forward, nggak chain forward. Oke, sekarang kita akan kembalikan not H5. Akan coba mendownload file nya lagi ya. Wget 209 265 202 133 666 W32 nim.mm.exe. Oke, nunggu di sini. Ya, di sini kita Ctrl C untuk membatalkan download. Nah, what was the download successful this time? Jawabannya tidak bisa ya. What will be more aggressive but also valid approach when blocking open the offending server? Nah, itu jawabannya itu menggunakan perintah iptables. Oke, sekarang kita masuk ke part 3, terminate and clear mininet process. Navigate to the terminals used to start the mininet. Oke, terminate the mininet by entering quit. Kita melakukan perintah quit di sini. Oke, kemudian clean up proses menggunakan perintah sudo nm -j password cyberops. Oke, clean up komplit ya. Ya, demikian untuk lab dengan judul Smart and Firewalls Rules. Sekarang kita akan lanjut ke yang berikutnya.
Baik, kita lanjut ke lab berikutnya, di mana lab kali ini dengan judul Convert Data into a Universal Format. Di sini objektifnya itu ada tiga. Yang pertama itu normalize timestamp in a log file. Yang kedua normalize timestamps in an Apache log file. Dan yang ketiga itu log file preparation in Security Onion. Oke, di sini yang dibutuhkan itu CyberOps Workstation dan juga Security Onion. Nah, di sini ada penjelasan sedikit tentang timestamp, di mana timestamp ini digunakan untuk log entry untuk menspesifikasi ketika sebuah event yang terekam itu terjadi ya. Di sini saya akan cepat saja. Nah, di sini juga ada AWK, di mana AWK itu adalah programming language yang didesain untuk melakukan manipulasi terhadap suatu text file. AWK ini juga sangat powerful dan juga berguna untuk menangani text file di mana Lens itu terdapat multiple fields atau beberapa fields yang terpisah dengan karakter delimiter. Nah, log files ini mengandung satu entry per line dan formatnya itu sebagai delimiter separated fields, di mana hal ini membuat AWK ini sebuah eh, alat yang bagus untuk normalizing. Oke, saya akan skip dari sini. Oke, kita akan buka CyberOps. Di sini saya sudah buka. Kita buka terminal. Oke, saya akan masukkan perintah cd dot slash left dot support dot files. Oke, kemudian ls dsl. Oke, total 588 kalau di saya. Nah, saya akan cari yang application X in Epoch. Ya, ini ada di sini ya. Application X in Epoch.log. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah awk dan print hasilnya di terminal. Jadi saya akan menggunakan perintah awk begin. Awk bikin bikin sini fs sama dengan ofs sama dengan ketik dua di sini. Oke, kita ikuti saja di sini ya. Kemudian strf fine ref time. Keluar tiga. Kemudian print application x underscore in underscore epoch dot log. Oke, saya terus ketik di sini application. Oke, ini dia filenya ya. Nah, dokumen above. Nah, sekarang di sini ada penjelasan mengenai perintah ini tadi ya. AWK ini invoke AWK interpreter. Kemudian begin ini mendefinisikan awal dari script. Kemudian kurung kurung kurawal ini adalah aksi yang diambil untuk setiap line yang diinput
ke text file. Nah, di sini FSOFS ini menggunakan simbol ini yang mendefinisikan field separator atau delimiter. Kemudian $3 ini mengacu kepada value yang ada pada third column yang ada pada query line yang terdapat pada application X in epoch.log. Kemudian strftime ini adalah AWK internal function yang didesain untuk bekerja dengan waktu. Nah, kemudian application X in epoch.log ini adalah text file yang tadi kita coba untuk buka ya menggunakan perintah AWK. Oke, di sini ada pertanyaan ya. Where the unique epoch timestamp convert to human readable format? Where the other fields modified? Jawabannya ya. Hmm, ya field lain juga termodifikasi. Kemudian di sini ada WebTest di 31.1969. Kenapa ada line ini? Oh, karena karena line tersebut bukan pertama kali, merupakan line yang pertama kali tercipta pada file application X in epoch.log. Oke, bagian D, use nano or a favorite text editor to remove the extra empty line at the end of the file to run the AWK script again. Oke, sekarang kita mau gunakan perintah nano application X underscore in console epoch.log. The output correct now. Jawabannya iya ya, karena file application X underscore in epoch.log menggunakan text editor. Dalam hal ini saya menggunakan Nano. Oke. While printing the result on the screen is useful, analyst will likely to need to save the output. Oke, sekarang kita akan cek. Oke, kita akan X. Oke, kita akan menggunakan perintah awk begin lagi ya di sini sepertinya. Epoch.log. Oh, kita akan menambahkan simbol.
Sini, application x underscore in underscore human rg. Terus log maaf. Oke. Nah, what was printed? Jadi yang di print itu adalah ini ya, yang ini tadi. Print adalah output dari perintah sebelumnya, tapi beda direktori. Oke, sekarang kita akan menggunakan perintah get application dari human. Dot dot. Nah ya, tadi saya sudah bilang ya, ini outputnya di sini, cuman beda file saja tadi. Kalau tadi itu application X in Epoch, sekarang application X in human. Ya, itu sudah sama ya. Ini sama persis. Oke, sekarang kita masuk ke part selanjutnya, normalize timestamp di in an Apache log file. Nah, di sini sedikit penjelasan. Oke, kita akan masukkan perintah cat Apache in Epoch dot log. Nah, di sini ada penjelasan ya mengenai output dari perintah ini. Nah, the first column contains IPv4 address. Kita lihat, nah ini kolom pertama ya. Ada IPv4 address-nya. The second and third column are not used. And this character is represent no value. Di sini ya, no value di sini. The fourth column contain timestamp in Unix epoch time. Oh ini, ya epoch time-nya ini ya, angka ini. Ya, kalau saya segini, 21 dan seterusnya. Nah, fifth column itu mengandung teks dengan detail tentang event, including URL dan web request parameter. Nah, ini, nah, six column itu contain HTTP status code, for example 401. Oke, seven column contains the size, ukurannya ya. Ya, kalau di sini kita lihat 12846. Oke, sekarang first answer the question below. Oke, ini penting untuk construction dari scriptnya. In the context of time what character would work as a good delimiter character? Karakter yang bagus kalau menurut saya itu ini ya, karakter yes. How many columns does the Apache log above contain? Nah, sini ada 7 ya. Ada 7 kolom. What column contains Unix epoch timestamp? Nah, Unix epoch timestamp ini di kolom keempat. Kolom keempat. Oke.
Kita lanjut ke part berikutnya. Nah, kita ini terminal. A copy of the Apache log file is stored in the home. Oh, di sini ada copy dari ini Apache inlog, Apache in-epoch.log. Di sini, nah kita akan menggunakan perintah awk lagi, begin fs ofs, oke. Next, kita akan melakukan sedikit modifikasi di sini fs ofs sama dengan, nah, di sini ada yang beda. 3, oh ini $4, bukan 3. strf time, oke. Profile, oke, ini $4 juga. Print. Nah, di sini printnya beda lagi ya. S home slash analis slash ini direktori ya. Lab dot supports dot files slash apache in epoch dot log. Oke, sudah ya. Was the script able to properly convert timestamp? Jawabannya iya, bisa. Nah, kita akan deskripsikan outputnya. Ya, kan dari satu per satu ya, per line-nya saja, per kolomnya. Nah, kolom pertama, kolom pertama berisi IPv4 address, yaitu di sini saya lihat, ini kita coba lihat outputnya, dapat tanggal, kemudian ada juga Unix epoch timestamp, kemudian detail event yang berupa di sini saya lihat lagi sih, berupa URL dan web request. Kemudian size respon client, size respon ke klien, size respon ke klien yang dalam hal ini ya 12846, ada juga 4523 dan seterusnya. Kemudian ada juga status code HTTP dan status kode HTTP. Dalam hal ini adalah 401, 200, 200, 200, 25. Oke, 200. Oke. Nah, sebelum lanjut, think about the output of the script. Can you guess what causing incorrect output is? Is script incorrect? What are the relevant difference between application X and input? Nah, kalau menurut saya di sini Apache in epoch
log lebih mendetail outputnya dibanding application X in epoch.log. Oke, untuk mengatasi masalah ini, square bracket di sini ya. Square bracket itu mesti dihapus dari timestamp field untuk sebelum melakukan konversi. Oke, di sini kita lihat untuk melakukan perintah lagi awk begin fsofs fs gesub koma kemudian $4 print, kemudian setelah perintah print di sini baru kita gunakan $4 sama dengan strf time. Rf time persen C, koma $4. Di sini printnya 2 kali ya, oh ya. Sini perintah printnya 2 kali. Apache in epoch.log. Nah, sini ada kesalahan. Oke. Was the script ini pertanyaan was the script bisa mengconvert timestamp. Ya, bahwa perintah dimodifikasi bisa terconvert. Sini saya tulis. Oke. Selanjutnya kita akan log file preparation in security onion. Nah, security onion ini ada beberapa tools ya yang yang sering terpakai pada security onion. Ada Elsa, ada Bro, ada Snort dan SGUL di sini. Oke, Elsa ini singkatan dari Enterprise Log Search and Archive, di mana ada normalize dari sini bisa bisa kita baca ya. Kemudian ada
Brew juga, di mana Brew ini merupakan framework desain untuk menganalisa network traffic dan generate event log yang berdasarkan yang terjadi. Kemudian Snort dan GUIL ini adalah IDS yang bergantung pada perintah predefined untuk melakukan flag untuk bisa menandai ya traffic yang berbahaya itu yang mana. Sementara SQL ini menyediakan graphical interface untuk snort log dan juga alert. Oke, di sini saya akan tutup CyberOps Virtual Machine. Oke, sekarang di sini saya sudah membuka Security Onion ya. Nah, saya sudah login juga dengan username analis dan password CyberOps. Oke, step 2 nih Elsa Logs. Kita akan membuka terminal pada Security Onion, terminal emulator. Oke, bisa juga digunakan klik kanan ya. Kemudian open terminal here. Oke, nah Elsa Log itu bisa ditemukan dengan perintah sebagai berikut. cd nsm elsa data elsa log. Nah, oke. Sekarang kita akan list komen melakukan perintah ls dcl. Oke, ini ya banyak ya. Data www data Spring Search. Oke, sekarang kita akan melihat logs dari Brew ya. Menggunakan perintah cd slash nsm brew logs current. Oke, ls dash l lagi. Oke, kemudian sekarang yang snort. Snort di sini kita lihat menggunakan perintah cd dash nsm sensor underscore data ls dash l. Ini ada kesalahan ya. nsm sensor data. Oke. Oke, ini dia. Dan 16. Notice that security onion separates file based on the interface. Because security onion VM punya 4 interface ya. Jadi ada 4 jalur yang dijaga. Kemudian kita akan menggunakan perintah sebagai berikut. ls -l set onion at null. Comment to see the files generated by the internet null interface. Oke. Step 5 various logs. Ketika NSM Directory ini menyimpan beberapa log file, untuk spesifiknya itu bisa dicari menggunakan perintah sebagai berikut. cd var des log des lsm des ls des
Nah, ini banyak ya. Ada 8.000 kalau di saya. Take some time to Google this secondary tools. Oke, saya akan cari di Google ya. Secondary tool ini ada OSEC, pulled pork, Sphinx, dan juga Squirt. Oke, ya, di sini saya sudah melakukan sedikit research tentang secondary tool yang ada pada Security Onion. Yang pertama itu ada OSEC. OSEC ini adalah sistem deteksi intrusi berbasis false yang digunakan dalam Security Onion untuk memantau dan menganalisis log serta mendeteksi ancaman keamanan secara real time. Dalam Security Onion, OSEC membantu mengumpulkan log, mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan memberikan peringatan kepada admin. Kemudian berikutnya ada pulled pork, di mana pulled pork ini adalah sebuah script manajemen aturan yang digunakan untuk mengunduh, memperbarui, dan mengelola aturan snore atau surikata. Script ini otomatis mengelola proses pembaruan aturan deteksi intrusi, sehingga memastikan bahwa sistem deteksi intrusi atau IDS tetap up to date dengan ancaman terbaru. Berikutnya ada Sphinx. Sphinx adalah alat pencarian teks penuh yang digunakan untuk memfasilitasi pencarian dan efisien dalam data log dan event. Sphinx memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian yang kompleks dan cepat dalam sejumlah besar data keamanan yang dikumpulkan, membantu analisis insiden dan respon terhadap ancaman. Berikutnya ada Squirt. Squirt adalah sebuah aplikasi web yang digunakan sebagai interface grafis untuk analisis dan visualisasi data keamanan dalam Security Onion. Squirt juga menyediakan cara untuk menyaring, mencari, dan memvisualisasikan data. Sekarang masuk ke part terakhir, reflection, di mana log normalization ini penting dan juga bergantung pada bagaimana environment itu di-deploy. Nah, tool yang populer itu memiliki fitur-fitur normalization-nya mereka masing-masing. Kemudian ketika normalisasi dan preparing log file, kita diharapkan juga bisa double check script dulu untuk memastikan kalau hasilnya itu sesuai dengan yang kita ya inginkan. Nah, normalization yang dengan buruk ditulis ini bisa memodifikasi data dan juga berdampak kepada kerja analis. Oke, sekian untuk log dengan judul Convert Data into Universal Formal. Sekarang kita lanjut ke part berikutnya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke lab dengan judul Regular Expression Tutorial, di mana objektif pada lab ini kita tuh diharapkan untuk bisa menggunakan dan mengerti regular expression atau regex di sini. Nah, di sini yang dibutuhkan itu cyber obfuscation virtual machine dan juga akses internet. Nah, step yang pertama di sini kita diminta untuk menyelesaikan tutorial dari website regex1.com. Di sini saya sudah menyelesaikan dan ini ada websitenya. Nah, kemudian di sini ada beberapa meta karakter dan kita diminta untuk mengisi pengertiannya atau deskripsinya. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan meta karakternya satu demi satu. Yang pertama ada logo dolar. Di sini mencocokkan posisi di akhir baris atau string atau sebelum karakter Newland dalam mode multiline. Kemudian ada simbol bintang digunakan untuk mencocokkan 0 atau lebih kemunculan dari elemen sebelumnya. Kemudian simbol titik digunakan untuk mencocokkan sembarang satu karakter kecuali karakter baris baru atau new line di sini. Kemudian ada kurung siku, di mana kurung siku ini digunakan untuk mencocokkan satu karakter yang termasuk dalam rentang atau kumpulan karakter yang ditentukan di dalam tanda kurung. Kemudian ada backslash dan titik digunakan untuk mencocokkan karakter titik secara literal. Jadi titik ini bisa macam-macam ya. Nah, kemudian di sini ada backslash D digunakan untuk mencocokkan digit angka yaitu digit 0 sampai 9. Ya, jadi D kecil ini untuk digit angka ya. Nah, sementara meta karakter D besar itu kebalikannya. Digunakan untuk mencocokkan setiap karakter yang bukan digit angka yaitu selain 0 sampai 9. Kemudian di sini ada tanda panah ke atas di sini digunakan untuk mencocokkan posisi awal dari sebuah string atau awal dari sebuah baris dalam mode multiline. Kemudian ada kurung kurawal M, nah, di mana digunakan untuk menentukan bahwa elemen sebelumnya harus cocok
tepat sebanyak M kali. Jadi misalnya dalam kurung 4, jadi elemen sebelumnya itu harus cocok tepat sebanyak 4 kali begitu. Kemudian kurung kurawal NM, N, M digunakan untuk menentukan bahwa elemen sebelumnya harus cocok minimal N kali dan maksimal M kali. Jadi kalau NM ini ada parameter yang minimal berapa dan maksimal berapa. Jadi misalnya dalam kurung itu, dalam kurung kurawal ini 4 dan 8, jadi minimal 4 kali dan maksimal 8 kali. Kemudian ini dolar dan bintang sama. Kemudian ada ABC dan 123 digunakan untuk mencocokkan entah antara ABC atau 123. Nah, kemudian yang kedua sini disuruh untuk mendeskripsikan pattern dari regex. Sini ada anak panah 83 digunakan untuk mencocokkan string yang dimulai dengan karakter 83. Kemudian ada kurung siku AZ dan juga kurung kurawal 2,4. Digunakan untuk mencocokkan urutan huruf kapital yang terdiri dari 2 hingga 4 karakter berturut-turut. Nah, kemudian 2015 mencocokkan string secara tepat dengan urutan karakter 2015. Kemudian ada 05.222.22 dan kurung siku 0 sampai 9. Digunakan untuk mencocokkan string yang dimulai dengan 05.22.22 diikuti dengan angka 0 hingga 9 sebagai karakter terakhirnya. Kemudian ada backslash.com digunakan untuk mencocokkan string yang diakhiri dengan .com. Kemudian ada complete atau terus ada di sini get digunakan untuk mencocokkan entah karakter complete atau get. Kemudian ada 0 kurung kurawal 4 digunakan untuk mencocokkan urutan tepat 4 karakter 0 berturut-turut. Jadi misalnya di sini satu dan 6. Jadi digunakan untuk mencocokkan urutan tepat 6 karakter satu berturut-turut. Tuh. Sekarang kita akan mencoba memverifikasi jawabannya menggunakan CyberOps VM di sini. Kita akan buka terminal, kemudian kita akan masukkan perintah cd lab.support.files. Oke, kemudian kita akan menggunakan perintah less log test dash tutorial.log. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan regex pattern tadi ya. Di sini untuk 83, jadi ini akan tak tampil gitu. Cuman karena di sini ada kesalahan, saya akan menggunakan eh, perintah yang lain. Oke, jadi kita akan awali dengan di sini kita akan awali di sini saya akan coba yang ini ya, yang bagian di sini. Nah, nah kolon ini titik dua ini akan berubah ya. Dari backslash di sini kita masukkan satu prom. Jadi AZ kemudian kurung kurawal 2,4. Nah, di sini ya. Di sini tadi AZ24 itu mencocokkan urutan huruf kapital yang terdiri dari 2 hingga 4 karakter berturut-turut. Nah, di sini ya, KHTM ini ada 4 karakter huruf kapital, GET ada 3, OS ada 2, dan seterusnya. Oke, di sini kita diminta untuk enter the rest of regular expression. Nah, sekarang kita akan coba selanjutnya 2015. Nah, di sini mencocokkan string secara tepat dengan urutan karakter 2015. Nah, sini ada di filter ya. 2015, 2015, dan seterusnya. Oke, selanjutnya 05.222.22, kemudian ada kolom siku 0 sampai 9. Di mana ini menyocokkan string yang dimulai dengan 05.222 diikuti dengan angka 0 sampai 9 sebagai kata terakhirnya. Nah, di sini ada ya 05.222 di sini. Selanjutnya kita akan menggunakan print di sini backslash.com. Nah, di sini ya yang akhiran .com, semicomplete.com, google.com. Selanjutnya
complete get. Digunakan mencocokkan entah complete atau get. Nah, di sini ya. Jadi terfilter yang ada get atau complete. Yang ada get, 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 dan juga complete. Kemudian yang terakhir 0 kurung kerawal 4. Nah, di sini kita lihat ya. Mencocokkan urutan 4 karakter 0. Jadi 0 itu 4 kali berturut-turut. Nah, di sini ada ya. 0000, 0000, 0000, dan seterusnya di sini. Oke. Kemudian saya akan klik Q di sini untuk menutup. Kemudian kita akan menutup CyberOps VM-nya. Oke, sekian dari saya mengenai lab dengan judul Regular Expression Tutorial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Alvarentia Dispantalo dengan NIM 210211606018. Pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai tugas praktikum keamanan cyber, lab extract and executable from PCAP, atau di sini kita akan melakukan extract file yang dapat dieksekusi dari PCAP. Di sini terdapat dua part, dan terdapat background dari lab yang akan kita presentasikan, yang mana pada lab ini kita akan menganalisis lalu lintas dalam file PCAP yang telah diambil sebelumnya dan mengekstrak file yang dapat dieksekusi dari file tersebut. Di sini kita masuk pada part yang pertama, yaitu prepare the virtual environment, atau kita akan mempersiapkan lingkungan virtual. Seperti biasa, kita akan launch Oracle VirtualBox. Kemudian kita klik kanan. Ini kemudian kita klik kanan. Terus kita pergi ke settings. Kemudian pada bagian network, kita akan pilih bridge adapter. Kemudian kita oke. Setelah itu kita masuk pada CyberOps Virtual Machine. Seperti biasa kita akan menggunakan username analis dan password CyberOps. Kemudian di sini kita masuk pada terminal emulator. Kemudian kita akan memasukkan input sudo
Di sini kita diminta untuk memasukkan password dari analis. Nah, sukses. Kita masuk pada part yang kedua, itu menganalisis log yang sudah ditangkap sebelumnya, yang mana pada part 2 ini kita akan bekerja dengan file nimda download PCAP ditangkap dari lab sebelumnya. File nimda ini berisi paket-paket yang terkait dengan pengunduhan malware nimda. Kita langsung saja masuk pada bagian yang pertama. Di sini kita akan mengubah direktori ke folder lab support dan dapatkan daftar file dengan menggunakan perintah lsl. Berikut merupakan file nimda PCAP-nya. Kemudian kita akan mengeluarkan perintah di bawah ini untuk membuka file dari file nimda. Lanjut di sini Wireshark dari nimda telah terbuka. Kemudian di sini file nimda download PCAP berisi tangkapan paket yang terkait dengan pengunduhan malware yang dilakukan di lab sebelumnya. PCAP sendiri berisi semua paket yang dikirim dan diterima saat TCP/DAM berjalan. Nah, di sini kita pilih paket yang keempat. Kemudian kita akan memperluas protokol transfer text untuk menampilkan seperti yang ada pada file tugas. Nah, di sini paket 1 sampai 3 adalah jembatan tangan TCP. Paket keempat menunjukkan permintaan file malware, mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui permintaan yang dilakukan sebelumnya melalui HTTP dan dikirim sebagai permintaan GET. Kemudian karena HTTP berjalan melalui TCP,
maka dimungkinkan untuk menggunakan fitur follow TCP stream dari Wireshark untuk membangun kembali transaksi TCP. Di sini kita pilih paket TCP yang pertama, kemudian kita klik kanan. Oh, di sini terdapat pertanyaan apa saja simbol-simbol yang ditampilkan di jendela follow TCP stream dan apakah itu adalah sudah suara koneksi, data, dan jelaskan. Nah, di sini simbol-simbol yang ditampilkan adalah isi sebenarnya dari file yang diunduh karena ini file biner, karena ini merupakan file biner, Wireshark tidak tahu bagaimana cara mempresentasikannya. Simbol-simbol yang ditampilkan adalah tebakan terbaik Wireshark untuk memahami data biner sambil menerjemahkannya sebagai teks. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada berapa kata yang dapat dibaca yang tersebar di antara simbol-simbol dan mengapa mereka ada di sana. Uh, nah, itu merupakan data string yang terkandung dalam kode yang dapat dieksekusi. Biasanya kata-kata ini adalah bagian dari pesan yang diberikan oleh program kepada pengguna saat program berjalan. Meskipun merupakan seni daripada ilmu pengetahuan, seorang analis yang terampil dapat mengekstrak informasi berharga dengan membaca fragmen-fragmen ini. Kemudian terdapat challenge question. Uh, Meskipun namanya w32nimda.amm.exe, file yang dapat dieksekusi ini bukanlah worm yang terkenal itu. Untuk alasan keamanan, ini adalah file yang dapat dieksekusi yang diubah namanya menjadi w32.nimda.amm.exe dengan menggunakan fragmen kata yang ditampilkan oleh jendela follow TCP stream Wireshark. Dapatkah kita mengetahui file yang dapat dieksekusi itu sebenarnya? Di sini kita dapat gulir pada bagian bawah. Dan pada jendela tersebut yang ditampilkan adalah file Microsoft Windows cmd.exe. Kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga. Di sini kita akan melakukan extract download file from PCAPS. Karena file tangkapan berisi semua paket yang terkait dengan lalu lintas, PCAP dari unduhan dapat digunakan untuk mengambil file yang telah diunduh sebelumnya. Nah, di sini kita akan mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menggunakan Wireshark guna mengambil malware Nimda.
Anjing aku muntah. Di sini pada paket pada paket keempat dalam berkas NIMDA download PCAP, perhatikan bahwa permintaan HTTP GET dibuat dari 209.165.200.3235 ke 209.165.202.13. Kolom info juga menunjukkan bahwa ini adalah permintaan GET untuk file tersebut. Nah, kemudian dengan paket permintaan GET yang dipilih, navigasikan ke file kemudian export objek HTTP. Nah, Wireshark akan menampilkan semua objek HTTP yang ada pada aliran TCP yang berisi permintaan GET. Dalam kasus ini hanya file w32nimda.amm.exe yang ada dalam tangkapan. Diperlukan waktu beberapa detik sebelum file tersebut ditampilkan. Kemudian terdapat question, why is w32.nimda.amm.exe the only file in the capture? Atau mengapa w32nimda.amm.exe menjadi satu-satunya file yang ditangkap? Itu karena penangkapan dimulai tepat sebelum pengunduhan dan berhenti setelahnya. Tidak ada lalu lintas lain yang tertangkap saat penangkapan sedang aktif. Kemudian pada step selanjutnya, klik tanda panah kiri. Pada jendela daftar objek HTTP, pilih file w32.nimda.amm.exe dan klik save di bagian bawah layar. Kemudian klik tanda panah pada kiri. Kemudian kita klik home. Lalu kita buka folder analisis. Kemudian kita save. Di sini could not be created karena file sudah ada dalam sudah tersimpan pada file. Kemudian
Di sini kita akan kembali pada jendela terminal dan pastikan file yang tadi sudah tersimpan. Nah, di sini kita akan mengubah direktori ke folder home slash analisis dan buat daftar file pada folder tersebut dengan menggunakan perintah lsf. Di sini terdapat pertanyaan apakah file yang tadi sudah tersimpan? Jawabannya sudah terdapat pada bagian ini. Ini, mohon maaf, pada bagian ini. Nah, setelah itu eh, perintah file memberikan informasi tentang jenis file. Di sini kita akan menggunakan perintah file untuk mempelajari lebih lanjut tentang malware seperti apa yang ditunjukkan di bawah. Berikut merupakan input output yang ditampilkan. Kemudian dapat pertanyaan dalam proses analisis malware, apa yang mungkin menjadi langkah selanjutnya bagi seorang analis keamanan? Di sini tujuan untuk mengidentifikasi jenis malware dan menganalisis perilakunya. Oleh karena itu, file malware harus dipindahkan ke lingkungan yang terkendali dan menjalankannya untuk melihat perilakunya. Lingkungan analis malware seringkali bergantung pada mesin virtual dan sandbox untuk menghindari kerusakan pada sistem yang tidak diuji. Lingkungan seperti itu biasanya berisi alat yang memfasilitasi pemantauan eksekusi malware. Penggunaan sumber daya, koneksi jaringan, dan perubahan sistem operasi adalah aspek yang umum yang dapat dipantau. Ada juga beberapa alat analisis malware berbasis internet. Salah satunya itu uh, virus total. Virus total. Nah, para analisis mengunggah malware ke virus total yang pada gilirannya mengeksekusi kode berbahaya. Setelah eksekusi, sejumlah pemeriksaan lainnya. Kemudian virus total mengembalikan laporan ke analisis. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Alfani Gadis Pantalo dengan NIM 210211060183. Pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi saya untuk tugas mata kuliah keamanan cyber. Lab interpret HTTP and DNS data to isolate threat actor atau menafsirkan data dan DNS untuk mengisolasi aktor ancaman.
Berikut merupakan di sini lab ini terdapat 3 part dan terdapat background atau skenario yang menjelaskan mengenai lab ini, yang mana dalam lab ini kita akan melakukan injeksi SQL untuk mengakses database SQL di server, dan kita juga akan menggunakan layanan DNS untuk memfasilitasi eksfiltrasi data. Kita masuk pada part yang pertama. eh Prepare the virtual environment yang seperti biasa, pertama-tama kita akan meluncurkan Oracle VirtualBox. Kemudian dalam CyberOps Workstation, eh di sini kita akan melakukan verifikasi dulu, setting, lanjut pada bagian setting, kita pergi ke network, kemudian untuk eh, bagian sini kita ganti internet network. Kemudian setelah itu kita oke, kemudian kita start. Di sini juga kita akan melakukan start pada Kali Linux, Metasploitable, dan Security Union. Lanjut, di sini eh, kita masuk pada virtual machine, kemudian eh, buka terminal dan konfigurasikan jaringan dengan menjalankan script configure as stitch.sh, karena script memerlukan hak istimewa pengguna super dan berikan kata dan kita akan memasukkan kata sandi. Sini kita akan memasukkan password CyberOps. Eh, kita akan mencobanya kembali karena di sini terdapat error. Kemudian eh, setelah sukses, kita masuk pada virtual machine security onion. Di sini kita akan klik kanan, kemudian buka terminal dan memasukkan perintah status NSM layanan sudo untuk memverifikasi bahwa semua server dan sensor sudah siap. Proses ini memakan waktu beberapa saat.
dan kita akan mengulangi perintah seperlunya sampai semua status untuk semua server dan sensor oke sebelum pindah ke bagian berikutnya. Kemudian selanjutnya masuk pada part selanjutnya kita akan melakukan penyelidikan serangan injeksi SQL, yang mana pada bagian ini untuk mengakses kita akan melakukan injeksi SQL untuk mengakses informasi kartu kredit yang disimpan di web server. Kemudian virtual machine metaploitable berfungsi sebagai server web yang dikonfigurasikan dengan database MySQL. Berikut merupakan step perform and SQL injection. Kita login di Kali Linux Virtual Machine menggunakan username root dan password CyberOps. Kemudian kita masuk pada web browsernya, pada kemudian kita akan mengarahkan 2.09.165.200.235. Kemudian kita klik multi-day untuk mengakses website yang rentan. Selanjutnya kita klik OWASP PT Top. Setelah itu kita klik kanan. Kita pilih inspect elemen. Kemudian pada username double klik dan ubah menjadi 100 sehingga kita bisa menampilkan string yang lebih panjang saat kita memasukkan query ke dalam bidang nama. Kemudian kita tutup inspect elemen setelah selesai. Kemudian pada tahap selanjutnya kita akan masukkan union select Pak untuk mengekstrak credit card information dari credit card table in dalam OWASP MySQL database. Di sini terdapat catatan yang mana ada satu tanda kutip diikuti oleh spasi awal string. Ada spasi setelah di ujung string setelah tanda slash di ujung string. Kemudian gulir ke bawah halaman untuk hasilnya. Dan di sini hasilnya menunjukkan bahwa kita telah berhasil mengekstrak informasi kartu kredit dari database dengan menggunakan injeksi SQL. Informasi ini hanya boleh tersedia untuk pengguna yang berwenang. Kemudian masuk pada step yang kedua, kita akan melakukan review log sigil. Pertama-tama kita akan mengarahkan ke Security Onion Virtual Machine, kemudian klik 2 icon SGIL di desktop. Kemudian masukkan nama pengguna analis dengan kata sandi CyberOps. Setelah itu, cari peringatan yang terkait dengan ET web server. Kemungkinan pencobaan injeksi SQL Union Select. Kemudian pilih peringatan yang dimulai dengan angka 7. Peringatan ini terkait dengan Union ETH21 dan kemudian kemungkinan merupakan peringatan terbaru karena SGIL menampilkan peristiwa waktu nyata. Tanggal atau waktu pada penangkapan layar hanya untuk referensi. Kemudian kita klik kanan, nomor di bawah judul CTN untuk peringatan yang
dipilih untuk melihat semua peringatan terkait. Kita pilih lihat peristiwa yang berkorelasi. Setelah itu, klik kanan ID pemberitahuan dalam hasil. Pilih transkrip untuk melihat detail pemberitahuan ini. Terdapat catatan yang mana jika kita salah mengetik informasi pengguna di langkah sebelumnya, kita harus menggunakan peringatan terakhir dalam daftar. Setelah itu, pada jendela kita akan melihat bahwa pernyataan get menggunakan operator union digunakan untuk mengakses informasi kartu kredit. Jika kita tidak melihat informasi ini, coba klik G, dan di jendela ini kita dapat melihat bahwa pernyataan get menggunakan operator union untuk mengakses informasi kartu kredit. Di sini terdapat catatan yang mana jika kita masukkan skrip injeksi lebih dari sekali karena kesalahan pada saat melakukan pengetikan atau alasan lain mungkin sangat berguna untuk mengurutkan nomor kolom, tanggal, waktu, dan melihat peristiwa terbaru. Setelah itu terdapat pertanyaan eh, informasi apa yang bisa what information can you gather from the transcript window? Jendela transkrip menampilkan transaksi antara sumber 209.165.201 dan tujuan dari sumber. Kemudian transkrip menunjukkan sumber sedang mencoba mengakses informasi kartu kredit menggunakan operator SQL Union. Transkrip untuk server web di 209.165.00.235 menunjukkan konten HTML yang ditampilkan kepada penyerang. Kemudian kita juga dapat menunjukkan informasi yang diambil oleh penyerang. Di sini kita klik dan cari dan masukkan nama pengguna di bagian find, kemudian terdapat catatan yang mana jika kita tidak dapat menemukan informasi kartu kredit yang dicuri, kita mungkin perlu melihat transkrip peringatan lainnya. Di sini terdapat pertanyaan, compare the credit card information from the transcript window and the content extracted by the SQL injection attack. What is your conclusion? Nah, informasi kartu kredit adalah sama karena transkrip menunjukkan semua konten yang dikirim antara sumber dan tujuan. Kemudian kita close Windows jika sudah selesai dan kembali ke SQL Windows, kemudian klik kanan. Klik kanan ID pemberitahuan yang sama yang berisi informasi kartu kredit yang diekfiltrasi dan pilih Wireshark. Kemudian klik kanan pada paket TCP dan pilih ikuti TCP stream. Setelah itu permintaan get dan data yang diekfiltrasi ditampilkan di jendela aliran TCP. Output kita mungkin berbeda dari gambar di bawah ini atau mungkin sama. Maksud saya berisi informasi kartu kredit yang sama dengan transkrip
yang di atas yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian eh, kita akan menyimpan data Wireshark dengan mengklik simpan sebagai aliran TCP. Kita juga dapat menyimpan file PCAP Wireshark dan kita juga dapat mendokumentasikan alamat IP port sumber dan tujuan, waktu kejadian dan protokol yang digunakan untuk analisis lebih lanjut oleh analis tingkat 2. Setelah itu kita tutup, kemudian kita masuk pada step yang ketiga. Di sini kita akan melakukan tinjau log ELSA. Yang log ELSA juga dapat memberikan informasi serupa. Yang mana saat berada di virtual machine security onion, ELSA dari desktop, mulai ELSA dari desktop. Jika kita mengirim pesan koneksi Anda tidak pribadi, klik lanjut dan untuk melanjutkan. Kemudian kita klik proses to localhost untuk melanjutkan ke localhost. Kemudian kita login dengan menggunakan username analis dan password CyberOps. Setelah itu eh, pada panel sebelah kanan kita pilih HTTP, kemudian top potential SQL injection, kemudian kita pilih 209.165.200.235. Setelah itu, klik info pada entry terakhir. Informasi ini terkait injeksi SQL yang berhasil. Perhatikan query gabungan yang digunakan selama serangan. Kemudian, transkrip PCAP di-render menggunakan TCP flow, dan halaman ini juga menyediakan tautan untuk mengakses file PCAP. Kita juga dapat mencari informasi nama pengguna dengan cara klik Ctrl P, PF, Ctrl tambah F untuk membuka. Kemudian masukkan nama pengguna. Setelah itu kita dapat menemukan informasi kartu kredit yang ditampilkan selama eksploitasi injeksi SQL. Kita masuk pada part yang selanjutnya, yaitu data infiltration using DNS. Virtual Machine CyberOps Workstation berisi file bernama confidential.txt pada direktori ini. Nah, di sini kita akan masuk pada step yang pertama. Kita akan melakukan konversi file heksadesimal. Untuk stepnya, yang pertama, pada CyberOps Workstation kita buka direktori credential.txt. Kemudian tampilkan konten file kredensial menggunakan perintah more. Setelah itu perintah xxd digunakan untuk membuat hexdump atau menggunakan hexdump menjadi biner untuk mengubah isi data confidential.txt menjadi string hexa sepanjang 60 byte dan menyimpan ke confidential.hex. Gunakan perintah xxd. Setelah itu, di sini terdapat catatan yang mana gunakan halaman manuskrip XSD untuk mempelajari lebih lanjut tentang semua opsi yang tersedia pada perintah XSD. Setelah itu kita masuk pada step yang kedua, yang mana step ini kita akan menjalankan
perulangan bash, shell for loop yang akan mengulang setiap baris file confidential.hex dan menambahkan setiap baris string hexa ke nama server, nama domain target. Permintaan DNS dilakukan pada setiap baris baru dan akan terlihat seperti berikut. Terdapat catatan yang mana tanda titik dua paling sering ditemukan di sebelah tombol satu pada keyboard. Ini bukan karakter kutipan tunggal yang lurus ke atas dan ke bawah. Kemudian perintah harus dimasukkan persis seperti yang ditunjukkan di bawah ini pada baris perintah. Proses ini akan memakan beberapa waktu yang cukup lama. Beberapa detik hingga beberapa menit. Tunggu hingga prompt perintah muncul kembali. Setelah itu, step yang ketiga, exfiltrate di DNS query log. Eh, pada titik ini penyerang di Kali Linux dapat mengakses varlib /bin/query.log dan mengambil data. Di sini kita masuk pada Kali. Jika perlu kita buka terminal dan SSH ke Metasploit table menggunakan nama pengguna dan kata sandi pengguna. Kemudian kita masuk untuk melanjutkan koneksi saat diminta. Perintah kata sandi mungkin memerlukan beberapa detik hingga 1 menit untuk muncul. Setelah itu, gunakan perintah grep berikut untuk parsing berkas log permintaan DNS. Di sini perintah harus dimasukkan persis seperti yang ditunjukkan di bawah pada baris perintah. Di sini terdapat penjelasan yang mana perintah grep sama seperti perintah grep opsi ini memungkinkan interpretasi ekspresi reguler yang diperluas. Opsi O hanya menampilkan bagian yang cocok. Ekspresi reguler yang memperluas mencocokkan bagian query.log dengan 0 atau lebih kemunculan huruf kecil dan angka dengan ns.example.com sebagai tanda dari akhir string. Kemudian perintah cut menghapus satu bagian dari setiap baris file. Perintah unik menghapus semua duplikat. Pipa mengambil output dari perintah sebelah kirinya yang menjadi input untuk perintah sebelah kanan pipa. Di sini ada 2 pipa dalam perintah tersebut. Kemudian kita akan menampilkan file hex dengan menggunakan perintah cat. Setelah itu kita keluar pada Metasploit table SSH session. Kemudian kita akan melakukan verifikasi bahwa file tersebut telah disalin pada Kali Linux Virtual Machine. Kita juga akan mengembalikan pembuangan hex untuk menampilkan konten dari berkas yang diekfiltrasi script.hex
yang mana perintah XXD dengan opsi RP akan mengembalikan pembuangan heksa. Hasilnya akan dialihkan ke file secret.txt. Kita masuk pada step yang selanjutnya, yaitu menganalisis ekstrafiltrasi DNS. Pada langkah sebelumnya, penyerangan melakukan ekstrafiltrasi DNS menggunakan alat Linux. Sekarang, tugas kita adalah mengekstrak isi dari eksfiltrasi tersebut. Di sini kita masuk pada security onion, kemudian mulai Elsa dari desktop. Jika kita menerima pesan koneksi Anda tidak bersifat private, kita klik lanjutkan untuk melanjutkan. Klik lanjutkan untuk ke localhost untuk melanjutkan ke di sini kita klik kanan. Kemudian kita klik lanjutkan untuk ke localhost. Kemudian masukkan nama pengguna, analis, dan kata sandi CyberOps. Setelah itu, dari query Elsa di sebelah kiri, klik DNS. Eh, pada bagian sebelah kiri permintaan. Nah, ini akan mengembalikan catatan untuk semua permintaan DNS yang diurutkan sehingga yang paling jarang muncul lebih dulu. Gulir ke bawah pada bagian hasil untuk melihat berapa query untuk nx.example.com dengan string hexa sebagai bagian pertama dari nama subdomain. Biasanya nama domain tidak berupa ekspresi heksadesimal 63 byte. Hal ini dapat menandakan aktivitas berbahaya karena pengguna mungkin tidak dapat mengingat nama subdomain yang paling panjang dengan huruf dan angka yang acak. Kemudian yang terakhir kita buka jendela terminal dan gunakan perintah echo dan xxd untuk mengembalikan string hexa. Opsi N mencegah keluaran dari baris baru yang tertinggal. Terdapat pertanyaan, jika Anda terus mengembalikan string hex, apakah hasilnya? Karena dokumen rahasia, jadi jangan berbagi. Dokumen ini bersifat informasi tentang pelanggaran keamanan terakhir. Berikut sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.